Shalom, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan, pengantar dan penguat untuk memasuki kehidupan di minggu yang baru. Dan bacaan firman Tuhan yang memberkati kita saat ini terdapat dalam atau tertulis dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai dengan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Dan melalui bacaan ini saudara, saya coba tarik satu judul renungan, yaitu percaya dan memasrahkan diri. Percaya dan memasrahkan diri. Nah saudaraku, sebelum saudara membaca firman Tuhan saat ini, sambil menyimak akan renungan firman Tuhan kita, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih hati dan kesayangan kami. Kembali saat ini kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh menikmati anugerah kehidupan sampai dengan saat ini. Kendati ada begitu banyak tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi dalam perjalanan-perjalanan hidup kami di minggu-minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan, karena pergumulan dan tantangan itu hanya menjadi beban dalam hidup kami. Tapi tidak Engkau izinkan menghilangkan nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami ingin hidup dipimpin, dituntun oleh firman-Mu sebagai pengantar dan penguat kami memasuki kehidupan di minggu yang baru. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak duduk dan mendapat berkat dari firman-Mu saat ini. Lalu kami lakukan dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku-pelakunya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, satu kali ada seorang mahasiswa kehilangan sepeda motornya saat dia sedang berkunjung ke tempat kos temannya. Nah, saudara, si pemilik indekos itu karena merasa ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, maka pemilik indekos itu menyarankan agar si mahasiswa itu menemui paranormal yang terkenal yang ada di daerah sekitar indekos tersebut. Tapi mendengar saran itu, mahasiswa yang kehilangan sepeda motor itu menjawab, "Maaf Bapak Ibu, saya menaruh iman percaya saya hanya kepada Yesus. Saya lebih baik kehilangan sepeda motor saya daripada harus bertanya kepada paranormal." Itulah jawaban pemuda tersebut, saudara. Ini sebuah pernyataan yang tentu tidak mudah untuk dijalankan. Nah, saudaraku, kita ke pembacaan kita pada saat ini. Penulis Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 meminta kita menaruh percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, penulis Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 yang kita baca saat ini meminta kita untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan. Nah, kata percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya ini berarti adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu yang kita percayai. Bahwa seorang atau sesuatu tersebut akan memenuhi harapan kita. Nah, dengan demikian, kalau dikaitkan dengan firman Tuhan, ya maka percaya kepada Tuhan berarti kita harus yakin dan benar, ya. Kita harus yakin sebenar-benarnya kepada pimpinan Tuhan. Bahwa dia dapat memenuhi apa yang kita harapkan. Bahwa dia dapat kita andalkan kapanpun dan dimanapun. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, bahkan dengan tegas penulis Amsal menyatakan bahwa percaya yang dimaksud di sini adalah percaya dengan segenap hati. Artinya, percaya yang juga harus dibarengi dengan sikap memasrahkan diri. Saudara perhatikan baik.
Jadi percaya yang dimaksudkan oleh penulis Amsal di sini bukan hanya sekedar percaya, saudara. Tetapi percaya dengan segenap hati di sini maksudnya luas sekali. Yaitu percaya yang juga harus disertai atau dibarengi dengan sikap yang memasrahkan diri secara penuh pada rencana-rencana Tuhan. Percaya dengan dibarengi sikap yang memasrahkan diri pada kehendak-kehendak Tuhan. Walaupun kadangkala rencana Tuhan tersebut jauh dari keinginan kita. Namun kita harus tetap percaya dan memasrahkan diri hanya pada kehendak Tuhan. Nah, inilah yang disebut beriman dengan segenap hati hanya kepada Tuhan. Nah, apakah saudara dan saya sudah memiliki iman yang seperti ini, saudara? Pertanyaannya sekarang, saudara-saudaraku, kenapa kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Kenapa saudara dan saya harus tetap percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Memasrahkan diri dengan segenap hati hanya kepada rencana-rencana Tuhan. Kenapa harus seperti itu, saudara? Nah, saudara, tentu jawaban atas pertanyaan ini adalah untuk saudara dan saya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tentu kita menjawab begini. Sedangkan mati sebagai orang terkutuk di kayu salib saja, sekitar 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau, apalagi hanya sekedar mengatasi pergumulan-pergumulan hidup kita. Mati sebagai orang yang terkutuk, orang yang terhina, orang yang berdosa di Golgota, di kayu salib. Itu saja Tuhan mau. Apalagi hanya sekedar mengatasi pergumulan-pergumulan hidup kita. Itu mah kecil bagi Tuhan Yesus, saudara. Itu kecil bagi Tuhan Yesus. Sebab Yesus Kristus Tuhan yang saudara dan saya sembah itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Saudara boleh buktikan pendapat ini, jawaban ini melalui Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Mati di kayu salib saja dia mau kok. Apalagi hanya sekedar mengangkat kita dari beban-beban pergumulan yang kecil. Itu sungguh sangat kecil di hadapan Tuhan. Tersiksa sebagai orang yang tersalib saja dia mau. Apalagi hanya sekedar mengangkat beban sakit penyakit kita, itu mah kecil di hadapan Tuhan. Kuncinya adalah apakah kita mau percaya dan memasrahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kuncinya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, ingat, Yesus Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, ini, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Dia tidak pernah, bahkan tidak akan pernah berubah dalam kuasa, kasih, dan cintanya bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Nah, dengan demikian saudara-saudaraku, Tuhan Yesus selalu menghendaki agar kita yang telah dipilihnya untuk menjadi umat yang telah diselamatkan, marilah saat dalam perjalanan hidup kita di kemudian hari atau di minggu yang baru, ya, ketika kita kembali diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan pergumulan, ketika dalam perjalanan kita di minggu yang akan datang, di minggu yang baru di depan kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, maka marilah saudara, kita tetap mempercayakan diri. Saudara perhatikan baik, saudara dan saya tetap mempercayakan diri dan memasrahkan keluarga kita, mempercayakan keluarga kita sepenuhnya ada kepada Tuhan Yesus. Percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita sesuai dengan cara dan kehendaknya. Dan itu pasti sangat menyukacitakan kita, saudara. Jadi dengan pengertian lain, saudara-saudara, ya, pengertian lain juga saudara-saudara, bahwa dalam hal beriman, dalam hal percaya kepada Tuhan, mari kita jangan hanya setengah-setengah hati saja percaya kepada Tuhan. Yakini saja bahwa dia selalu punya cara untuk menopang kita, untuk menolong kita. Jadi percayalah dan pasrahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan rasakan kuasa mujizatnya.
percaya dan pasrahkan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara silakan rasakan kuasa mujizatnya. Saudara-saudara, saya kasih contoh seperti ini, saudara-saudara. Suatu kali ada seorang mahasiswa ya, yang siang itu terburu-buru mau kuliah, saudara. Padahal di luar cuaca sangat mendung sekali. Tapi karena terburu-buru, karena dia memang harus kuliah saat itu, dia kemudian keluar dari rumahnya, dia di teras rumahnya dia berdoa begini. Sebelum berangkat kuliah pakai motor, saudara-saudara, mengendarai motornya. Sebelum mengendarai motornya dia berdoa begini. Ya Tuhanku, saya mohon sebelum saya sampai di kampus janganlah Engkau turunkan hujan. Ya Tuhan, sebelum saya tiba di kampus jangan turunkan hujan. Amin. Lalu dengan bergegas dia memacu sepeda motornya. Ternyata saudara-saudara, tidak jauh setelah dia meninggalkan rumahnya, hujan turun dengan lebatnya. Ya, sambil menepikan motornya untuk berteduh, pemuda atau mahasiswa ini marah, saudara-saudara. Dia ngedumel dalam hati dan dia berkata begini, ya Tuhan, masa kampus gue aja lu nggak tahu sih? Kampus gue masih jauh Tuhan. Saya terlambat nih. Saudara-saudaraku, dia mengomel sedemikian rupa. Dia bilang, Tuhan saya sudah berdoa, masa kampusku aja kau nggak tahu? Kampus saya masih jauh. Kenapa kau turunkan hujan? Nah, saudara-saudara, ketika kurang lebih 1 jam, hujan pun reda dan dia pun melanjutkan perjalanan ke kampusnya. Tapi apa boleh buat, dia sudah terlambat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, ketika dia sampai di depan kampusnya, dia melihat ada banyak polisi. Dan kondisi halaman kampus penuh dengan batu dan juga ada darah-darah yang tercecer di halaman kampusnya. Kemudian pelan-pelan dia mendekati salah seorang petugas, lalu dia bertanya, Pak, ada apa Pak? Ada apa dengan kampus saya? Lalu polisi itu menjawab begini, saudara. Begini deh, 1 jam yang lalu ada sekelompok begal yang menyerang kampus ini secara brutal. Banyak mahasiswa yang jadi korban. Itu 1 jam yang lalu. Saudara, setelah mendengar cerita ini, pemuda ini atau mahasiswa ini sadar bahwa seandainya Tuhan tidak menurunkan hujan sejam yang lalu, tentu dia akan menjadi salah satu korban dari kelompok begal yang beringas yang mengamuk di kampusnya tersebut. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika dia merenungkan hal ini, lalu dia mengucap syukur dan berkata, Tuhan, terima kasih atas segala rencana-rencanamu. Nah, saudara, jadi saudaraku, marilah kita tetap percaya dan memasrahkan diri pada kehendak Tuhan. Karena dia punya banyak cara untuk menopang kita. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Jadi marilah kita memasuki kehidupan kita di minggu yang baru ini dengan penuh keyakinan bahwa kuasa Kristus lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang lain. Percaya dan berserah hanya kepada Dia. Dia sanggup menolong dan menopang kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, memasuki kehidupan di minggu yang baru ini, kami tetap percaya pada kuasa dan kasih-Mu. Tetap percaya pada kedahsyatan mujizat-mujizat-Mu. Walaupun mungkin ada banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi di minggu yang baru, kami tetap percaya akan kuasa, kasih, dan kuasa mujizat. Karena itu dengan iman percaya kepadamu, kami serahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan akan pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami masing-masing. Sebab selama kami hidup, selama kami bekerja, selama kami berusaha dengan takut akan Tuhan, maka kami yakin selalu ada cara Tuhan untuk memberkati hidup, untuk memberkati pekerjaan dan usaha-usaha kami. Tuhan, jaga dan pelihara kesehatan kami. Berikan kuasa-Mu, mujizat-Mu melalui makanan dan minuman yang kami makan dan minum setiap hari. Juga obat-obatan
secara medis maupun herbal yang kami pakai untuk menopang kesehatan kami agar kami tetap sehat dan kuat, khususnya dalam masa pandemik seperti ini. Lalu Tuhan menopang juga dan juga membantu akan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini bergumul juang untuk mendapatkan pekerjaan. Kami yakin saudara, kami yakin Tuhan, bahwa rencana Tuhan akan indah, akan tergenapi bagi saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan. Mencari-cari pekerjaan dengan susah payah. Mereka pasti akan mendapatkan, walaupun di masa yang sangat sulit seperti ini. Karena Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mencari-cari pasangan hidup, anak-anak muda yang mencari-cari pasangan hidup. Tuhan dapatkan pasangan itu sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan yang tentunya yang sepadan dengan iman anak-anak Tuhan. Berkatilah sistem imun kami Tuhan, agar kami tetap sehat dan selalu ingat untuk patuh dan setia kepadamu melalui doa dan persekutuan kami